Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Mas Bro di video kali ini agak gerak cepat memberikan info-info untuk kalian, dan banyak pertanyaan di luaran sana. Apakah sekarang sudah bear, Mas Bro? Saya akan kupas tuntas untuk kalian. Oke, namun demikian selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Siap cuan, siap sangkut. Semua tanggung jawab masing-masing, Mas Bro, tidak ikut bertanggung jawab karena pilihan investasi kripto sudah pilihan pribadi masing-masing. Ya. Oke, langsung saja, nggak pakai lama, saya bahas intinya dan nanti juga banyak info-info untuk kalian semua. BTCD-nya sekarang lagi geblek lagi, menggila lagi, naik lagi. Semua manipulasi. Oke, saya akan memberikan pendapat secara pribadi saya. Apakah sekarang sudah bear? Menurut Mas Bro, belum. Hanya koreksi saja. Koreksi saja. Beda bear. Kalau bear turunnya dalam banget. Ya, ini kan masih di atas, masih tinggi di atas 1,4 miliar. Ini kita lihat patokan BTC ya. Bear itu turun dalam banget dan secara fundament mengikuti bear. Dan kemudian akan lama di bawah, kemudian sideways sambil nunggu halving berikutnya, itu namanya bear. Kalau sekarang fase koreksi. Koreksi itu hanya beberapa bulan saja dalam waktu singkat dan kemudian nanti pembalikan arah kembali. Apa yang menjadi dasar di sini? Kalau bear itu yang jelas sudah naikkan suku bunga Fed. Ya, itu yang namanya bear market, sudah turun dalam dan biasanya sudah mendekati halving. BTC bear dulu. Ini belum. Saya uraikan di sini secara jelas bahwa di luaran sana memang banyak yang memprediksi hak-hak mereka. Itu hanya prediksi. Sama Mas Bro juga prediksi bahwa di mana-mana itu baru narasi turun bear itu. Sedangkan saya melihat di membaca sendiri di Bloomberg. Jadi Bloomberg itu kan bayar, bukan asal berita yang tidak benar diberitakan. Beda dengan kayak koin Telegraph, Tolalet tuh, di sana dibilang koin Tolalet, terserah siapa yang pesan mau benar atau enggak, yang tetap diberitakan ini beda. Bahwa pakar sendiri mengatakan belum ada yang meyakini bahwa ini bear market, itu belum. Yang terjadi saat ini masih tarik ulur dengan tidak ada kepastian pasar yang jelas. Mereka dibikin bingung. Secara fundament bahwa Fed naikkan mangkas suku bunga sudah 3 kali. 40 miliar dolar akan siap digelontorkan tiap bulan dimulai Januari. Likuiditas besar akan masuk, jadi belum ada dukungan bear. Kenapa harganya sekarang berkutakan kacau balau, kendor nggak karuan? Ini manipulasi institusi yang pertama. Charles pun kemarin menuduh seperti itu, ngamuk-ngamuk ya. Jelas ya, dengan leverage yang masih tinggi mendominasi, dengan berita-berita yang kacau balau, yang namanya tidak kepastian pasar, nggak jelas. Saat Powell Fed naikkan pangkas suku bunga, Jepang diperkirakan baru ya akan naikkan suku bunga, pincang ya. Kalau ini ada sebuah info untuk kalian, manipulasi
besar sedang terjadi saat ini di BTC. Hati-hati. Ini ada Binance memberikan info, BlackRock ya dari Binance dan Coinbase menaikkan grafik untuk melikuidasi posisi long. Kemudian segera menjualnya kembali. Manipulasi terkoordinasi lainnya, mereka mengendalikan seluruh pasar. Udah saya bilang, Charles pun ngamuk-ngamuk. Ya, ada yang nahan harga, dimanipulasi institusi orang-orang besar di situ termasuk BlackRock. Ini Binance Coinbase menaikkan grafik untuk melikuidasi posisi long, kemudian segera menjualnya kembali. Manipulasi terkoordinasi lainnya, mereka mengendalikan seluruh pasar. Maaf Pak. Sudah Mas Bro bilang, dari adanya ETF itu mereka ingin kontrol market. Pembelian banyak, rame, kok harga turun. Mereka membeli bukan di bursa. Tapi akan tetapi dampaknya apa ke depan? Di belakang data on-chain akumulasi besar-besaran. Nanti efek ketapel mental terbang tinggi bisa terjadi. Kalau sekarang dibilang saatnya koreksi di BTC, sayangnya altcoin belum dapat cuan. Masih tergencet, kondisi BTCD-nya masih tinggi. Sejak adanya ETF dan orang-orang di luar sana yang belum mengenal kripto, mengenal lebih dulu BTC daripada kripto. Kripto nggak tahu, BTC malah tahu. Padahal kan BTC daripada bagian dari kripto. Ya, mereka banyak main di BTC, yang mana itu fakta. Dan kita tahu semua, di tahun 2023 BTC sebelum halving, sebelum ETF 16.000K ataupun sekitar ya 250-an juta, itu titik bottom, dan Tether mulai masuk di Januari dan disusul banyak paus yang lain, BlackRock lah, JP Morgan, Fidelity, wah banyak pokoknya ya. Itu mereka membeli di harga dasar paling tinggi itu paling 500-600 juta ataupun di bawah 1 miliar. Kemudian mereka promosikan. Ini namanya strategi yang cantik. Di ETF-kan. Setelah Presiden Trump membuat narasi bahwa AS akan dijadikan negara ibu kota BTC. Maka para dunia investasi banyak yang tertarik. BlackRock itu kan di dekat banyak anak buahnya perusahaan. Banyak perusahaan teknologi yang tadinya jelek ataupun jijik lihat kripto, kesel ya. Kemudian terpancing dengan ETF, dengan dipromosikan BlackRock, ada IBIT lah di Eropa segala macam, terjadilah mereka FOMO masuk BTC, harganya hingga 2,1 miliar. Setelah 2,1 miliar mereka mulai gunting mepil dikit-dikit sebelum akhir tahun untuk kebutuhan Natal, tahun baru, liburan tahun baru, tutup buku, membayar pajak. Kadang mereka sudah gunting di tahun 2025 ini yang biasanya Desember, dia curi start dulu di Oktober November. Yang rencana saya akan TP November, jangan Desember. Biasanya paus Desember tanggal muda sudah pada keluar. Ternyata Oktober sudah sampai November awal sudah diserang. Ini permainan. Kenapa dia nggak langsung dibanting cerot ke bawah, harga turun? Mereka nggak orang bodoh. Jualnya dengan order limit. Kalau di order instan, maka harga-harga yang murah akan terjual. Mereka nggak bisa jual di harga tinggi. Beda dengan limit. Limit itu kan sesuai dengan pesanan kita. Nah setelah dia jual sesuai dengan pesanan, turun kan dari 2 miliar, dikit. Nanti kan wah udah turun ini, udah koreksi, banyak lagi yang masuk. Dia jual lagi dikit. Supaya market tidak langsung blongsor, supaya dia bisa jual harga bagus di atas. Ya contoh kalau kalian
menjual barang yang harganya 1.000 di harga 1.000 tuh di spot, kemudian kalian jual sell order instan, nanti kan kalian bisa dijual di kejual harga 500 ya. Mereka yang pesan di harga 500 banyak ya, contohnya sell order limit order, kalian jual di harga 1.000. Kalau pembeli hanya harga 700-800 ya, kalian kan masih depending, belum ada yang membeli, begitu kira-kira ya, paham ya. Jadi semua masih dalam kondisi mereka kontrol, dan yang perlu kalian ketahui dan pahami, nanti mulai Januari seperti tahun 2023, setelah uang sisa bayar pajak, sisa liburan, sisa Natalan, tahun baru, jalan-jalan biasanya akan mulai awal perhitungannya di investasi awal lagi nanti di bulan Januari. Seperti tahun 2023, Tether juga masuk di awal tahun di bulan Januari. Kira-kira gitu, sabar tunggu ya, nggak usah buru-buru karena halving BTC masih lama, di April 2028. Nanti mungkin tahun 2027 baru bear setelah Powell naikkan suku bunga. Sebetulnya ini kan terjadi keserakahan saja. Kalau dibilang krisis ya, krisis itu kan negara uangnya digarong, disikat sama mereka. Semua banyak duit itu orang-orang institusi di sana itu. Sepanjang sejarah USDT-nya ini stable coin meningkat luar biasa. Dia sembunyikan di situ tuh dana-dananya. Masih kurang aja yang namanya manusiawi, nunggu stimulus masuk ya, pembelian surat utang, pokoknya dana-dana segar masuk lah, baru dia keluarkan dana itu untuk tempur cari cuan lagi. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi nggak usah perlu berkutakan, dalam dunia kripto udah biasa naik dan turun. Ini adalah tantangan selagi kita nggak CL, apalagi PP itu udah punya nama besar di dunia kripto. Jangan kalian ragukan lagi, itu yang pertama. Setiap turun longsor ke bawah ya sudah, yang serok banyak, laris manis Tanjung Timbul pokoknya ya. Dan saya rasa institusi nanti juga akan masuk. Tidak mudah nanti ada koin yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu koin yang akan listing di Januari, itu nanti nggak akan mudah mencari investor holder seperti PP. Tahan saja, PP akan bermasa panjang, ada GZ di sini ya, bukan koin scam. Hati-hati. Jadi yang terjadi sekarang lagi kondisi begitu, mereka lagi pada TP untuk nanti masuk lagi di Januari, mungkin setelah ada dana-dana besar ataupun mancing-mancing pihak lain yang akan masuk di market, mereka nanti TP lagi yang kedua di tahun 2026, baru 2027 mungkin baru ngeber itu di situ ya. Pokoknya santai, slow, ikuti aja apa yang ada. Kondisi lagi seperti ini ya, kita sabar. Yang penting jangan CL, nggak akan bubar juga kripto saya rasa. Mereka mainkan, mereka kontrol, mereka kendalikan, sampai cara saja kan mereka kamu ya. Aduh, ini si institusi bermain ya, gimana sekarang presidennya juga main kripto yang leprek tinggi-tinggi. Ini kemarin 2 hari kemarin dalam 24 jam tuh hampir 600 juta dolar dengan hampir 200.000 trader. Semalam kayaknya kepukul lagi, tapi ini infonya belum masuk. Nanti masih siang trader berapa ribu lagi yang kena dan berapa ratus juta dolar lagi yang kena. Jadi lagi betul-betul dibasmi, leprek-leprek itu disikat. Dan ini malam itu saya perhatikan, hati-hati kalian, cepet banget. Jam 11 itu kalian lagi tidur, tiba-tiba sebelum jam 11 di squeeze ke atas tinggi. Wah, itu ketahuan manipulasi sekali. Wah, tinggi banget. Wah, tuh. Pernah itu yang pasang short. Habis itu bantingan cepat dalam kilat hitungan detik aja, itu menit langsung ke bawah lagi habis. Itu long pemakan juga ya. Jadi mereka betul-betul lagi kejam, yang main lepret atas bawah hati-hati, bisa kena ya, bisa kena. Pokoknya untuk PP saya yakin ke depan akan bikin kalian cuan. Asal kalian sabar, tetap gior. Kondisi begini kita nikmati saja ya. Mau bilang apa, semua juga turun, bukan hanya PP ya. Jadi ini juga penurunan harga BTC itu mengatur ulang siklus, bukan mengonfirmasi pasar
bearish baru ataupun bear enggak. Analis juga memberikan info seperti itu. Pelemahan harga BTC baru-baru ini telah menghidupkan kembali kekhawatiran investor akan penurunan yang lebih dalam. Tetapi beberapa analis pasar mendapat bahwa koreksi yang berkepanjangan mungkin lebih konstruktif dalam jangka panjang. Poin-poin penting, para analis mengatakan risiko penurunan harga BTC berpusat di sekitar sekian-sekian, enggak mungkin ada penurunan lagi. Potensi divergensi bullish selama 3 hari sedang terbentuk, sebuah pola dapat selaras dengan titik terendahnya lokal setelah momentum stabil. Saya menyarankan masuk nanti setelah libur Natal ataupun baru kalian mulai cicil-cicil saja ya, mulai cicil-cicil saja. Dan yang paling perlu kalian ketahui, ini semua game. Yang namanya keserakahan manipulasi, salah satu contoh, market dibikin hancur, dibikin berdarah. Dengan 3 kali pemangkasan suku bunga tidak ada dampak. Ini apa arti dari semua ini? Mereka berperan bergame supaya juga si Trump, pemerintah AS, segera gelontorkan dana-dana untuk menyuntik market. Sebab kalau nanti banyak perbankan kolab, banyak perusahaan kolab, ya itu yang terjadi yang susah ya AS sendiri. Sama juga di Indo ketika kerusuhan kemarin, demo-demo, penjarahan umpamanya terjadi. Ya di mana-mana sembako susah, yang kolab, yang susah sengsara juga ujung-ujungnya pemerintah juga. Makanya biasanya setelah kemarin shutdown 43 hari itu terpanjang sepanjang masa, itu banyak menciptakan yang tadinya membayar pemerintah itu nggak ada pembayaran tuh sampai ada 7 triliunan dolar. Dan Fed juga sudah mengkonfirmasi bahwa akan membeli surat utang AS 40 miliar dolar setiap bulan, akan digelontorkan ke market mulai Januari. Jadi sabar, yang penting holding koin-koin yang bagus, jangan asal-asal ya. Untuk ke depan hajar BTC, jangan meme coin ataupun altcoin, nanti tunggu cuan dari BTC dulu. Yang pandangan saya sudah jelas, menurut saya belum saatnya bear, masih dalam tarik ulur dengan ketidakpastian pasar, semua dibikin bingung saja karena banyak berkutakan yang nggak jelas yang lagi terjadi. Dan intinya mereka take profit yang sudah ngambil BTC di harga murah. Siapa? Ya mereka juga ya, BlackRock lah dan kroni-kroninya. Sebab di saat bear market saya turun, harga kendor retail itu nggak pada berani masuk. Seperti PP saat ini turun nggak berani masuk, tapi mereka diam-diam akumulasi. Nanti ketika terbang kita baru masuk, itu kesalahan di kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun membeli dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.